Saudara, kita melihat siapa yang mengerti Paskah dan apa hubungannya dengan anak domba. Apa hubungannya Paskah dengan kita gitu? Apa hubungan Paskah yang terjadi di zaman Israel keluar dari Mesir dan apa hubungannya dengan kita? Apa sih profetiknya? Apa gambarannya? Saudara tahu kan perjanjian lama, semua yang ditulis yang terjadi itu menunjuk siapa? Menunjuk Tuhan Yesus. Jadi tabernakel, mebel-mebelnya, alat-alat yang di tabernakel, semua tunjuk Tuhan Yesus, saudara. Ya, termasuk persembahan, kita pernah bicarakan tentang imamat, keluaran, kejadian, semuanya nunjuk Tuhan Yesus. Setiap kitab tulis tentang Tuhan Yesus. Kejadian, permulaan dari segala sesuatu, dikatakan Kolose, Tuhan Yesus di dalamnya yang memulai segala sesuatu. Keluaran, pelepasan, Tuhan merupakan juru selamat melepaskan kita. Imamat, imam yang kudus, Tuhan adalah imam yang kudus. Bilangan adalah jalan padang gurun di mana tidak ada jalan yang benar. Tuhan Yesus adalah jalan. Ulangan adalah Tuhan adalah firman dan sebagainya. Dan apa sih persamaan Paskah dengan Tuhan Yesus? Saudara, kalau pelajari Paskah, saudara akan melihat luar biasanya persamaan sebagai Yesus sebagai anak domba yang dikorbankan di hari Paskah, saudara. Ada 4 hal yang paling menarik adalah di sini, saudara. Kita melihat, kita lihat Keluaran 6 ayat 5 sampai 7. Nah, saya mau kasih tahu Paskah itu yang luar biasanya, ini hanya sepintas supaya tahu. 4 hal ya saudara harus ngerti tentang Paskah, supaya kita mengerti juga panggilan kita atau apa yang Tuhan Yesus memanggil kita. Kenapa, apa yang Tuhan Yesus harapkan dari kehidupan kita. Keluaran pasal 6 ayat 5 sampai ayat 7. Dengar ini penting sekali saudara, nanti saya mau sampaikan sesuatu yang luar biasa. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Kedua, melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Ketiga, menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Keempat, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Israel, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. 4 hal, dengar baik-baik. Nomor 1, membebaskan, ya kan? Nomor 2, melepaskan. Nomor 3, menebus. Nomor 4, mengangkat. Dengar, pada saat Tuhan Yesus makan perjamuan kudus, tradisi orang Israel ada 4 cawan di meja. 4 cawan di meja. Dan Tuhan Yesus ambil cawan yang ketiga. Keempat kita, Tuhan Yesus ambil cawannya ketiga. Apa yang ketiga dikatakan tadi? Menebus. Keempat belum digenapi. Karena keempat kita akan diangkat menjadi, berarti yang keempat pada saat Tuhan Yesus datang kita diangkat, kita akan perjamuan kudus, dan itu adalah perjamuan pernikahan anak domba. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus ambil, sebab Tuhan Yesus sudah lakukan pembebasan tadi, menolong, membebas, melepas, dan akhirnya menebus. Yang keempat masih belum digenapi. Saudara, yang luar biasanya saudara tanya, umat Israel kira-kira bisa dibebaskan nggak tanpa intervensi Tuhan? Nggak bisa. Saudara, budak menjadi budak 400 tahun. 40 adalah angka yang sempurna. 400 ikatan yang 10 kali lipat istilahnya. Tidak ada kuasa apapun saudara yang bisa membebaskan budak. Apa artinya? Artinya saudara, kita dibelenggu dosa,
Tidak ada kuasa selain kuasa Tuhan Yesus yang bisa membebaskan kita. It's impossible, saudara. Makanya Paskah ini luar biasa, saudara. Pertama, saudara, waktu Musa lahir, ingat kan Musa? Dikatakan di Kisah Para Rasul, asal saudara tahu Kisah Para Rasul, coba baca di dalam khotbahnya Stefanus, tulis tentang Musa, ayat 22. Apa dikatakan? Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, kemudian berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Musa itu sebelum dia dilempar ke padang gurun, sebelum dia kabur dari Mesir, dia adalah siapa? Orang yang sangat berpendidikan, yang hikmat, yang penuh dengan kepintaran untuk berbicara. Dengar baik-baik, saudara. Orang dunia pikir dialah orang yang paling tepat membebaskan umat Israel. Belum juga satu ronde TKO. Betul nggak? Belum satu ronde udah. Dia kan apa yang dia melakukan? Ingat nggak ceritanya? Orang Mesir berantem dengan orang Israel. Dia bela orang Israel kan? Dia bunuh. Besoknya dua-dua orang Israel perang. Lagi berantem. Dia bilang jangan berantem. Dia bilang, oh lu kira lu sudah dengan kepintaran, dengan pendidikan. Dengar, tidak bisa membebaskan belenggu orang dari dosa, nggak bisa. Pendidikan sekarang adalah di mana orang pikir pendidikan adalah jawaban. Saya kasih tahu, Musa aja nggak bisa. Gagal, TKO, nggak bisa bebaskan dari pembudakan. Kita hanya melihat satu hal yang bisa beri pengharapan bagi keluarga, bagi negara, bagi bangsa, bagi suku, adalah Injil yang membebaskan. Hanya di dalam Yesus Kristus saja baru ada pembebasan. Haleluya. Dengar baik-baik, sudah dibuktikan Musa paling pinter, paling bisa ngomong, dididik di Mesir, pendidikannya tinggi. Dia gagal, belum apa-apa aja udah TKO. Betul kan? Dia lari terbiri-biri, saudara. What God is trying to tell us, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Pendidikan bukan jawaban. That's why mesti ada Injil masuk. Kalau you mau lihat orang-orang yang miskin dibebaskan, cuma satu, Injil harus disampaikan. I'm sorry, saya percaya pendidikan, tapi saya percaya pendidikan dalam firman Tuhan. Kalau hanya pendidikan, Musa sudah tidak bisa membebaskan. Betul nggak? Paskah mengajarkan kita satu hal, saudara. 40 tahun Musa ke padang gurun, umat Israel tetap belenggu. Harapan ibunya, harapan adalah Musa dididiki, tetapi pada saat 40 tahun kemudian apa yang terjadi? Dia udah nggak bisa ngomong lagi, lupa semua kepintarannya, keangkuhannya hancur, tidak berdaya. Dia katakan, Tuhan, jangan kirim aku nggak bisa bicara. Loh, bukannya dia jago? Stefanus katakan dia pandai bicara loh, berkuasa. Tapi pada saat orang remuk lagi, semua kepintaran manusia hancur di padang gurun. Siapa yang lewatin padang gurun? Hancur kan? Bonyok, bajunya yang gagah mewah, yang tinggal di pelet hancur, ambil tongkat. Kerjaannya yang paling remeh, jaga domba, kasih minum 40 tahun. Hancur, harga diri hancur. Sampai dia bilang, aku udah moyong. Tuhan bilang, gua justru tunggu lu bilang moyong, baru gua bisa pakai. Tuhan, gua udah moyong, kan muncul. Musa, Musa, kan Musa heran. Tanggalkan sepatumu, aku bicara, bebaskan umat Israel. Bagaimana saya bisa bebaskan? Mulai kuasa Tuhan. Apa ada di tanganmu? Tongkat, lempar di atas jadi ular. Pegang lagi ekornya, ya kan? Apa yang Tuhan katakan? Aku berikan engkau kuasa. Tongkat itu adalah kuasa Roh Kudus. Kedua, taruh tangan di atas, masuk ke jubahmu, kan keluar kusta. Masukin lagi. Terus apa Tuhan katakan?
Itulah kuasa darah Yesus yang membasuh dosa. Only the blood. Nanti kita bicarakan luar biasa saudara pewahyuan hari ini. Fantastic nih. Maka saudara, kalau kita mengerti firman-Nya, kalau kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban dari segalanya. Masalah manusia itu bukan pendidikan, saudara. Pendidikan tinggi-tinggi akhirnya lebih pintar jadi orang jahat. Dulu kalau curi hanya kambing domba, udah dididikin, curinya Mercy, ATM. Iya kan? Nggak pinter, curinya sendal, sepatu, ya. Udah pinter, curinya mana mau sendal sepatu. Gue udah didikan universitas, sekarang gue mau masuk internet crime, ya kan? Jadi lebih pinter, bukan jawaban. Tapi orang kalau udah dijamah Tuhan Yesus, amin saudara, dia menjadi baik. Satu hal lagi hari pagi ini Tuhan jelaskan suatu hal yang saya terkejut, saudara. Saya bilang luar biasa. Apa yang terjadi pasca? Mari kita melihat di pasal 12. Pasal 12 kitab apa? Keluaran. Ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Lihat ayat 5. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil anak domba kambing, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kapan anak dombanya diambil? 4 hari sebelumnya. Saudara tahu nggak Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem hari apa? Persis hari Minggu. 4 hari kemudian Kamis dia disembelih. Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, the triumphal entry, di mana orang sebut Hosana, Hosana bagi anak Daud. Sampai baju-bajunya ditaruh di lantai. Ingat nggak? Tuhan Yesus turun naik-naik anak domba. Itu hari Minggu. Dan hari Minggu setelah itu, saudara, dia langsung diuji oleh Farisi, Saduki, dan orang-orang sekitar. Ditanyakan tentang hikmatnya, ditanyakan tentang perintah Allah. Yang mana perintah paling besar? What is the commandment, ya kan? Dia singkatkan 2. Mengasihi Allahmu dengan segenap hati. Ingat nggak yang itu? Itu setelah dia masuk ke Yerusalem. Jadi dia diuji dan ternyata apa? Dia tidak bercela. Berarti dia sempurna. Kemudian dia lagi diuji di Pontius Pilatus. Dan apa Pontius Pilatus katakan? Aku mendapatkan orang ini tidak salah. Sekali menyatakan anak domba itu tidak bercacat celah. 4 hari itu, saudara, adalah hari di mana sebelum Paskah terjadi, umat Israel memperiksa domba itu sebelum mereka sembelih. Mereka cek semua mukanya, matanya bagus nggak, giginya rapi nggak, itu dicek 4 hari. Kakinya nggak menceng, ya, sempurna, perfect, baru itu akan disembelih pada hari Paskah. Tuhan Yesus pun diinspeksi, dicek doktrinnya, dicek motifnya, semuanya persis, kemudian diserahkan. Dahsyat, profetik. Dengar saudara yang luar biasa. Kedua, otoritas dan kuasa diuji di Matius 21, karena Matius 20 ada di mana the triumphal entry, berarti di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Itu sebenarnya apa? Sebenarnya persis hari Minggu. Makanya saya bilang dia sembelih hari Kamis. 3 hari 3 malam, bangkit hari Minggu lagi. Hari Kamis sebenarnya sembelih, bukan Jumat. Jumat gimana sampai 3 hari 3 malam? Kita bilang Jumat Agung. Sabtu, Minggu, 2 hari. Dia disembelih hari Kamis. Nanti saya akan jelaskan. 3 hari 3 malam. Kamis, Jumat 1. Jumat, Sabtu 2. Sabtu, Minggu dia bangkit. Hari Minggu. Tuhan Yesus bangkit hari
Minggu. Dia masuk Yerusalem hari Minggu, sembelih hari Kamis, hari Minggu dia bangkit lagi. Karena salah pengertian tentang Sabat. Dikatakan sehari sebelum Sabat. Sabat itu Sabtu kan? Jadi sehari sebelum Sabat dia pikir Sabat itu hari Sabtu. Sedangkan Sabat yang dibicarakan adalah Sabat bukan hari Sabtu. Salah satu Sabat lagi yang sebelum hari Sabtu. Sebenarnya Passover, yaitu kemungkinan Paskah. Karena Tuhan Yesus matinya hari Paskah. Nanti saya akan jelaskan. Saya ada gambar-gambarnya. Tapi ini is a bit kompleks. Dan ingat, orang Yahudi hitung mulai hari jam 6 sore. Permulaan hari bukan seperti kita permulaan hari apa? Jam berapa? Jam 12. Ini kita udah tanggal berikut. Tapi orang Yahudi tadi jam 6 udah masuk hari berikutnya. Coba lihat Kejadian pasal 1. In the evening and the morning. Kan lucu kan? Ayat 5. Allah menamai terang itu siang dan itu malam. Jadilah petang dan jadilah malam. Setelah petang kemudian pagi baru satu hari. Mulainya mana? Mulainya petang. Selesai jadilah petang, jadilah pagi, hari itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi, hari pertama. Yang mana dulu jadi? Petang dulu. Tetap 24 jam, cuma mulai harinya jam 6. Kalau kita kan jam 12 malam. 12 malam lewat 1 detik, mulai hari berikut. Tapi kalau orang lain enggak, jam 6 udah rubah. Karena ikut Alkitab. Orang Yahudi ikut Alkitab. Jadi Paskah ini luar biasa. Makanya kalau kita mengerti Paskah ini, kita akan mengerti pekerjaan Tuhan. Sebelumnya luar biasa. Yang dari pertama ini yang terjadi kita baca kan Paskah terjadi setiap tahun. Itu peringatan. Jadi apa yang terjadi di Keluaran itu kan memperingatkan, tiap tahun diingatkan. Tetapi itu merupakan suatu nubuatan. Kenapa Paskah harus dirayakan setiap tahun? Karena Tuhan mau mereka tahu nanti yang Paskah sebenarnya adalah pengorbanan anak domba yang sebenarnya, bukan anak. Nah, makanya kita akan baca. Orang nggak mengerti Paskah karena pikir Paskah apa? Paskah itu justru Keluaran. Dan bagi kita tuh sangat ada artinya karena itu adalah gambaran anak domba tuh disembelih. Itu anak domba adalah Tuhan Yesus Kristus. Darah binatang tidak bisa menebus, tapi pada saat itu menggambarkan profetik. Pada saat nanti anakku yang tunggal sebagai anak domba. Makanya Yohanes waktu ketemu Tuhan Yesus apa katakan? Waktu Yohanes Pembaptis ketemu Tuhan Yesus apa dia katakan? Inilah anak domba yang menebus dosa manusia. Apa artinya? Dialah yang akan mati di altar mezbah Tuhan. Seperti Paskah, dialah anak domba Paskah yang akan mati. Behold the Lamb of God. Lihat kan, luar biasa kan. Nah kita lihat saudara. Tuhan lakukan berapa tulah di atas sebelum Paskah? 9 kan. Besar nggak tulah itu? Pertama, air digantikan darah, terus ada gelap gulita, terus binatang mati, terus selama 9 tulah dijatuhkan di atas Mesir, umat Israel diizinkan keluar nggak? Meskipun hancur-hancuran Mesir sampai gelap gulita, betul kan? Berarti pasti banyak orang yang mati kan? Tetapi umat Israel dibebaskan nggak? Kapan umat Israel dibebaskan? Pada saat, dengar baik-baik, domba disembelih, darah bukan ditempel di apa? Dibeberkan di atas dan di tiang. Apa artinya? Tanpa darah anak domba tidak ada keselamatan. Tidak peduli kuasa itu bagaimana hebatnya, saudara dengar.
sampai hanya pada saat darah anak domba itu dibeberkan, tercurah, domba itu harus dikorbankan. Kemudian penghakiman jatuh di atas umat Mesir. Firaun bilang, pergi. Apa artinya? Saudara dengar, dosa itu mengikat maut. Tidak ada penebusan dari agama kebaikan, tidak ada, kecuali darah anak Tuhan Yesus, dari anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus. Di situ baru iblis katakan, ya sah, darah Tuhan Yesus memberi itu sah, dia lepas tangannya. Hanya dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus baru kita bisa lepas dari cengkraman iblis. Dahsyat. Pasca itu dahsyat, saudara. Makanya kenapa saya katakan berkali-kali, pendidikan nggak bisa, semuanya nggak bisa, hanya Tuhan Yesus. Dan saudara mengerti kenapa, saudara, kalau kita lihat di Yesaya, kenapa itu menjadi satu syarat di mana anak domba harus dikorbankan. Itu waktu anak domba dikorbankan, dikatakan di firman Tuhan di Yesaya, saudara, ayat 10. Ini bahasa Indonesianya nggak tepat, 53 ayat 10. Berkehendak itu keliru terjemahannya. Yang sebenarnya Tuhan puas melihat anaknya diremukkan. Kenapa puas, saudara? Karena tuntutan dosa bahwa anak Allah harus dihancurkan, disiksa, baru memuaskan keadilan yang dituntut oleh Allah. Ngerti nggak? Dosa itu harus dibayar dengan darah anak domba. Bukan saja dibayar, harus diremukkan, disiksa. Dan waktu Allah meskipun sedih melihat anaknya, tetapi dari satu pihak dia puas karena apa yang diberikan kepada Tuhan Yesus memenuhi semua tuntutan hukuman maut dan kutuk dan sakit penyakit, segalanya yang iblis tuntut karena jatuhnya manusia, Tuhan Yesus bayar semuanya dengan lunas, sehingga di mata hukum Allah tidak ada cacat celah, bahwa semuanya sudah dibayar. Jadi waktu dihancurkan, Allah meskipun sakit tapi dia puas. Kenapa? Karena dia telah melakukan semua yang harus dilakukan untuk menembus dosa manusia. Makanya barang siapa menolak anak Allah, tidak ada lagi keselamatan. You all have to understand, saudara harus mengerti ini, karena pengorbanan Allah itu besar. Saudara, kok orang nggak terima, nggak selamat? Karena dia menolak semua yang sudah Tuhan korbankan di atas kayu salib. Itulah Paskah, itulah kabar baik, itulah pengorbanan. Allah itu adil, sudah dengar baik-baik. Dosa tidak bisa diampuni tanpa harga yang dia harus dibayar. Saudara harus mengerti, dalam Tuhan itu adalah adil. Amin, saudara. Dia tidak bisa katakan, oh dosa ya gua ampuni. Meskipun dia maha kuasa, dia maha luar biasa, tetapi dia adalah Allah yang adil dan Allah yang menjalankan hukum surgawi. Kalau ada yang salah, dia tidak bisa katakan, iblis akan tuntut. Wah Tuhan, lu tinggal. Yang saya selalu katakan, yang kebesaran Allah kita adalah dia juga mengikuti hukum. He's not above the law. Dia Allah mestinya kan maha kuasa, nggak ada yang bisa tandingin dia. Tapi dia sendiri, karena begitu kudus, dia nggak bisa melanggar kekudusan dirinya sendiri. Fantastic God. Maka saudara harus tahu, lebih kita mengenal sifat Allah, lebih kita mengenal apa yang dia tuntut dalam hidup kita. Amin. Kita pun nggak melanggar hukum. Passover artinya melewatkan, melewati. Berarti Tuhan katakan, pada saat aku melewati rumahmu, kalau aku melihat ada darah di atas pintumu, aku melewatimu. Itu adalah roh malaikat Tuhan yang membunuh, bukan roh jahat, malaikat Tuhan yang membunuh anak sulung. Kita selalu pikir selalu yang bunuh pasti roh jahat, enggak. Malaikat bunuh. Malaikat turun, dia bunuh rumah yang tidak ada darah. Udah dikasih perintah. Pada saat dia lihat rumah itu pintunya ada darah, malaikat lewati. It's called Passover, lewati. Pasca itu artinya Passover, melewati. Demikian juga kita yang
telah dikuduskan, dibersihkan oleh darah anak domba, waktu penghakiman turun di atas kita nggak bisa, karena kita sudah ada tanda darah. Bukan di sini aja, seluruhnya sudah dibersihkan, maka penghakim juga jatuh di atas kita. Lah, dahsyat kan, luar biasa Paskah itu. Haleluya. Fantastik, makanya kita harus mengerti, saudara. Mesti baca perjanjian lama. Saudara tahu nggak satu hal yang menyedihkan? Yang barusan lahir baru yang pernah saya kasih tonton, ingat nggak orang Muslim seeking Allah, finding Jesus? Ingat video yang pendek itu? Ternyata Dr. Brown interview dia lagi, dan dia katakan demikian. Waktu dia ke Amerika, dia tanya pada umumnya orang Kristen tentang kepercayaan iman mereka. Dia bilang pada umumnya tidak ada yang bisa menjawab dia dengan puas. Makanya dia anggap agama dia paling benar, sampai pada saat dia ketemu seorang Kristen yang mengerti firman secara intelektual, yang bisa menjelaskan dia tentang Trinitas, bisa menjelaskan dia apa yang dia tidak yakin. Di situ dia mulai berpikir. Saudara bayangkan kalau orang tanya sesuatu kita nggak bisa jawabnya, bagaimana kita jadi saksi? Kita nggak bisa bilang, oh lu percaya dong, gue rasakan hadiratnya. Nggak bisa. Ada orang tuh intelek, dia nggak bisa bilang gue hanya bisa percaya. Lu coba deh, feeling. Nggak bisa feeling, saudara. Dia perlu penjelasan. Nih, they need the intellectual to explain, ya kan? Seseorang harus siapkan diri, saudara. Bukan semuanya cuman feeling-feeling, nggak bisa. Ngomong sama profesor feeling-feeling, nggak bisa. Jawab intelek. Ravi Zakaria jawab. Saudara harus baca firman, saudara harus menjawabnya dengan memuaskan intelek seseorang. Dia lahir baru. Saudara tahu nggak, karismatik kebanyakan nggak bisa menginjili orang yang intelek, karena ya gitu, feeling-feeling, nangis-nangis, saudara. Tapi pas dijelaskan nggak bisa. Saudara kalau mau bisa menjelaskan hanya mempelajari film dengan kuat. Nah, orang Kristen ini tanya dia kembali, you cek Alkitab saya begitu dalamnya, apakah engkau pernah juga mengecek imanmu sebagaimana engkau mengecek saya? Dia mulai, itu orang pintar banget loh, yang orang Kristen ini. Dia mulai cek, bagaimana dengan Al-Quranmu, bagaimana dulu sejarah yang dia mulai periksa. Ternyata dia bilang, ini lebih bisa dipercaya dibandingkan Al-Quran. Di situ dia lahir baru, saudara. Setelah dia lahir baru, dia harus buat keputusan kedua, karena temannya udah challenge. Kalau engkau tahu seluruh kebenaran, apakah engkau mau mengikut kebenaran ini? Dia bilang, aku mau ikut. Di situ dia menjadi orang Kristen yang kuat sekali. Buku itu udah terjual atau berapa banyak? Saya lagi pesen, ya. Udah out of stock. Saya suruh beli Seeking Allah, Finding Jesus. Salah satu tim Ravi Zakaria. Ya, saudara, saya mau saudara adalah umat-umat yang bukan saja bergerak dalam roh, tetapi bergerak dalam intelektual. Amin, saudara. Yang kuat, logika yang kuat, pengertian yang kuat akan firman. Baru puas kita. Betul kan? Puas nggak? Puas kan? Saudara, kenapa puas waktu dijelaskan gini-gini puayuan? Ya karena juga pakai otak gitu, pakai pikiran, logika, dibandingkan pengen tahu, senang kan? Daripada baca Paskah ini nggak ngerti. Apa sih samanya Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus anak domba? Itu semua firman jadi satu, menjadi suatu pewahyuan yang luar biasa. Makanya saudara dengar, 4 hal yang Tuhan panggil membebas. Nggak ada kuasa yang membebaskan: cengkraman, pembudakan. Budak itu berarti apa? Belenggu dosa. Tidak ada kuasa. Tidak ada bisa keluar dari Mesir. Mereka nggak ada uang, nggak ada relasi, relationship. Siapa yang tinggi bisa membebaskan? Hanya satu-satunya mereka bisa harapkan adalah Allah. Mereka mungkin, Musa mungkin pikir, gua udah menjadi prince ya, udah menjadi salah satu anak Firaun, mestinya bisa. Nggak bisa, kepintarannya nggak bisa, semuanya gagal. Tuhan izinkan semuanya gagal, kecuali pada saat kuasa Tuhan turun. Walaupun kuasa Tuhan dinyatakan, tetap tidak bisa
membebaskan. Gila ya, Firaun keras, berarti tuh nggak bisa gue tuntut, nggak bisa, ini jiwa milik gue, kecuali ada darah tercurah, ada anak domba disembelih. Mutlaknya suatu pengorbanan, yaitu anak domba. Dan kemudian apa, saudara, dengar baik-baik. Setelah umat Israel dibebaskan, kenapa Tuhan Yesus harus mereka tinggalkan Mesir? Atau Allah suruh mereka tinggalkan Mesir? Kenapa Tuhan tidak, atau Allah nggak membebaskan mereka terus biarkan mereka di Mesir? Bisa kan? Karena kalau mereka tinggal di Mesir, mereka tetap tercemar. Nah, buktinya keluar dari Mesir aja masih pikirin Mesir. Apa artinya? Setelah kita diselamatkan, kita nggak bisa masih melekat kepada hal-hal duniawi. Kita harus tanggalkan. Kita harus punya konsep yang baru. Nah, di sini kenapa banyak umat Tuhan nggak bisa mengalami kemenangan? Karena kita masih melekat Mesir. Melepaskan umat Israel dari Mesir sehari selesai. Melepaskan Mesir dari Israel 40 tahun. Selamat hari ini, senang, sukacita, haleluya. Tapi di Mesir nih, waduh, digantung firman, bok, masih baju, masih tahan. Keduniawian kita itu Mesir itu susah keluar. Dengan saudara, apa yang terjadi di Keluaran itulah menggambarkan kita. Kalau kita mau bebas dari Mesir, kita harus keluar dari Mesir. Amin, saudara. Bukan keluar dari dunia, bukan. Tuhan juga tahu bukan itu. Tetapi kita harus tanggalkan prinsip, kepercayaan, tradisi duniawi, tradisi keluarga. Harus udah sadar ini nggak bisa lagi, karena itu akan membuat kita tidak progres di dalam rohani kita. Harus ada perubahan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kenapa di dalam kisah para rasul pada saat mereka orang kaya lahir baru mereka harus tinggalkan? Ya jelas, karena mereka nggak bisa di Mesir lagi. Kalau mereka mau kenal Tuhan dan mengenal kuasanya, mereka harus tanggalkan semuanya. Baru kuasa Tuhan dinyatakan. Saya nggak pernah lihat deh orang yang injak dua dunia itu bisa melihat kuasa Tuhan yang nyata. Susah. Hanya waktu hati kita tekad Tuhan saja, baru kita melihat Tuhan menyatakan kuasanya. Anak domba harus disembelih, itu mutlak. Dengar, itu mutlak. Darahnya harus dibeberkan. 3, umatnya harus pisah. 4, mereka harus bersekutu. Lihat, 4 hal paket. Membebaskan, apa tadi? Menolong, menebus, mengangkat. Itu satu paket, saudara. 4, dia mengangkat, berarti kita harus bersekutu dengan dia. Iya kan? Tuhan ajarkan mereka keluar. Kemudian apa yang Tuhan berikan? Perintah-perintahnya. Betul kan? Kemudian persekutuan. Bagaimana mereka datang kepada Tuhan? Caranya bagaimana? Anak domba harus dikorbankan, datang ke sini. Semua kehidupan dibeberkan. Di imamat, di Keluaran, itu semua dicatat. Nah, umat harus belajar. Jadi kekristenan bukan, maaf saudara, bukan sesuatu ya udah senang, happy, nggak bisa. Harus masuk ke dalam firman, mengerti rencana Tuhan. Amin.